ketika para sahabat itu Rasulullah SAW meninggal, ya, Abu Hurairah mengatakan, wahai kaum muslimin, orang-orang yang beriman yang ada di pasar, kenapa kamu kok menyibukkan diri hanya di pasar, sedangkan di masjid Rasulullah SAW sedang bagi-bagi warisan? Kira-kira orang-orang terpikir apa kalau ketika bilang bagi-bagi warisan? Apa yang dipikirkan? Ya duit, harta, ya toh? Barang itu. Nah kemudian berbondong-bondong lah orang-orang yang ada di pasar sini masuk ke dalam masjid, ya, masuk ke dalam masjid. Kemudian ngomong, ya Abu Hurairah, mana warisannya? Oh nggak ada, sepi-sepi aja. Katanya tadi apa namanya? Kok nggak ada orang rebutan gitu lah? Kenapa kok nggak ada barangnya? Katanya ada warisan. Lah siapa yang bilang warisan itu hanya harta gitu? Yang dimaksud adalah warisan ilmunya Rasulullah SAW. Ya, sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, ya, innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhama. Para nabi itu tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Dulu itu mata uangnya dinar dirham. Ya. Sampai sekarang itu dinar dirham itu ibaratkan emas perak. Dan itu harganya stabil, Pak. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang segitu-gitu aja. Berbeda dengan uang kertas yang sekarang ini, ya. Ya. Nah, kemudian apa yang beliau wariskan? Wa innama warrasu al-ilma. Akan tapi mereka para anbiya itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu, ya, barang siapa yang mengambil warisan itu, faqad akhadha bihaddin wafir. Dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Jadi warisan Nabi itu ilmu. Ketika kita bisa mengambilnya, berarti kita sudah mengambil bagian yang sangat banyak. Jadi bukan hanya warisan itu hanya harta segala macam, ya. Nah, oleh karenanya ketika itu para sahabat saling mengajari di antara mereka, ya, saling mengajari satu dengan yang lainnya untuk kemudian mereka mengajarkan ilmu yang telah didapat oleh Nabi kepada mungkin ada sebagian yang belum mendengarkan, ya. Oleh karenanya coba bayangkan nih dahulu, ya, bagaimana keadaan kota Madinah. Nah, ketika itu sholat, ya, sholat minta hujan atau sholat id itu dilakukan di luar kota Madinah, yaitu di Masjid Ghamamah, ya. Jadi Masjid Ghamamah itu, ya, itu adalah tanah lapang. Jadi Rasulullah SAW itu kalau sholat id itu bukan di masjid, tapi di tanah lapang. Dulu ini lapangan nih, belum ada hotel, belum ada juga masjidnya. Kenapa kok dinamakan Ghamamah? Dari kata al-gham. Gham itu artinya mendung. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu sholat, dinaungi sama mendung, nggak jadi hujan, ya, dan juga nggak panas, dingin. Maksudnya seger lah, sejuk gitu. Ya, maka dinamakanlah di situ Masjid Ghamamah. Untuk apa? Monumen saja, ya. Disitulah tempat lapangan, tanah lapang, ya. Jadi ada beberapa sholat itu yang memang Nabi lakukan di tanah lapang, ya, dilakukan di tanah lapang. Sholat Jumat juga? Enggak, sholat Jumat di masjid. Awalnya? Ya, awalnya iya. Ya, makanya awalnya nggak di sini sholat Jumat. Makanya ada nggak jauh dari sini ada namanya Masjid Jum'ah. Sekarang udah dijadikan masjid. Dulu Nabi pertama kali sholat Jumat di situ. Ya dulu belum ada masjid. Dulu kayak lapangan ini sudah ada turun sholat Jumat. Ya. Nah, bisa kita saksikan ya itu masjidnya, dan masjid yang seperti ini itu adalah biasanya peninggalan, ya, Utsmani, Turki Utsmani. Model-modelnya seperti ini. Ya, bisa kita saksikan itu. Kalau kita pernah ke Turki, kita akan lihat masjid yang semodel seperti ini. Ya. Jadi kayak gitu tuh kubahnya tuh, belenduk-belenduk. Ada kegiatan sholat 5 waktu? Enggak ada. Jadi di masjid-masjid sekitar. Jadi di sini tuh ada beberapa masjid. Itu Masjid Abu Bakar. Itu Masjid Ali. Itu tapi hanya sekedar monumen saja. Masjid Ali. Ya, hanya sekedar monumen tapi tidak dipakai sholat 5 waktu. Kenapa disebut Masjid Ali? Ya, hanya sekedar monumen saja. Bukan berarti Ali tinggal di sana, Abu Bakar tinggal di sana, tidak. Ya. Hanya sekedar, ya, untuk monumen saja, dan memang tidak dipakai untuk sholat. Ya. Karena kenapa? Ya sudah jelas sholat di sini lebih baik 1000 kali lipat.
Daripada sholat situ dekat juga. Ya, pernah di Masjid Gomama dipakai untuk dauro-dauro, kajian-kajian, tapi tetap untuk sholatnya di sini. Jadi waktunya maghrib sholat dulu sini, waktunya isya sholat sini, balik lagi. Ya. Ada ruangan ya masjid. Ya masjid seperti biasa. Ada karpet gitu kan? Ya karpet juga, masa iya? Apa kayak angker gitu enggak juga. Nah, jadi itu sekilas ya tentang Masjid Gomama. Ya, bisa kita saksikan lah. Tapi sekarang masya Allah ya sudah lihat nih, dipenuhi dengan hotel-hotel. Ya. Nah kalau ini tempatnya kalau misalnya ada orang-orang penting kerajaan, biasanya di sini nginepnya. Ya, kalau biasanya bapak pengen nginep di sini ya jadi Raja Saudi dulu. Jadi orang-orang biasanya saya sudes kalau ke sini biasanya nginep di sini. Saya sudes Imam Masjidil Haram. Kalau Muhammad bin Salman kalau ke sini, jadi mobilnya turunnya di Raudhah. Seret gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh polisi-polisi disuruh jaga di setiap jalan, di lini, setiap lini ada belokan. Kabar Pangeran Muhammad bin Salman mau datang. Sebentar aja. Tapi pengamanannya masya Allah ketat. Nah, Taib, ini sudah mau menjelang maghrib. Kita balik saja. Boleh kita masuk dari pintu sini ya. Kita kalau belum wudhu, kita nanti ambil wudhu situ sekalian langsung maghrib. Ataupun mau balik hotel ya silakan saja. Tapi